Tes 321. Assalamualaikum bradku. Waalaikumsalam. Please tolong dibaca bradku. Istri saya setiap tidur pengen dengar suara bradku. Gak taunya lagi hamil. Please sapa nama istri saya dong. Indah Siregar dong bradku. Oke siap brad. Aduh selamat ya kakak Indah Siregar. Horas bah. Semoga sehat selalu dan lancar sampai persalinan nanti oke? Amin. Muhammad Yasar. Nitip nama Brad Jojon. Gak pernah dinotis. Oke siap Brad. Vino Glad. Brad aku selalu setia nonton. Kok nggak disapa ya? Mau pulang kampung dulu Brad. Nitip nama Glad dong Brad. Siap Brad. Hati-hati di jalan ya. Oke sebuah film balapan keren tentang sebuah dendam dari seorang mekanik GG yang jago balapan. Pokoknya nih film no CGI, real cars, real race. Dan wah banyak banget mobil keren. Skuyah langsung aja so biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Kisah diawali oleh seorang mekanik serta driver handal bernama Andre lagi menunjukkan skill kepada customer bengkel. Meskipun punya kemampuan mumpuni, tapi Andre gak tertarik dengan dunia balapan karena masih trauma dengan apa yang terjadi pada ayahnya. Dari sana Andre mengajak orang itu ke bengkel dan menyadari bahwa kemampuan Andre turunan dari ayahnya yang merupakan seorang pembalap profesional, tapi Andre biasa aja padahal sang ayah merupakan juara balapan Eropa. Dan inilah Kursa. Setelah pelanggan pergi, adik Andre bernama Javier meminta agar memasarkan bengkel itu. Javier berkata meskipun sang kakak punya kemampuan mengemudi yang hebat serta pengalaman kuat soal mekanik, tetapi akan sangat percuma jika bengkel tersebut gak dipromosikan. Gak beda jauh dengan Andre, Javier juga punya kemampuan mekanik yang hebat, bahkan bisa menganalisa dengan mudah mengenai kerusakan mobil. Javier mengejek salah satu pekerja yang kita panggil aja dia Glad aja lah ya, requestan dari embrad kita yang satu ini karena dari tadi gak kunjung beres memperbaiki mobil karena emang gak paham. Sontak Glad kesal dan hampir aja mereka baku hantam, tapi Andre langsung memisahkan. Di lain sisi kita dikenalkan dengan pembalap street race bernama Mario terlihat lagi live TikTok bersama pacarnya yaitu Cleo. Dengan mobil Lamborghini full spec-nya, Mario selalu memenangkan balapan dan kini menjadi pembalap paling terkenal. Sementara itu Andre bertemu dengan rekan mengecek mobil karena Andre diminta untuk memodifikasi. Sebagai spesialis tuning performa, tentu Andre akan menjadikan mobil itu mampu melahap jalanan seperti yang diinginkan. Anjir, kok melahap, Memakan jalanan. Hergelie. Scene berpindah memperlihatkan Javier lagi mengedit video kakaknya saat lagi ngedrift. Selain paham soal mobil, ternyata Javier juga jago editing dan sering membuat video untuk mempromosikan kakaknya. Sebenarnya Javier melakukan itu secara diam-diam karena jika ketahuan Javier bisa dimarahi. Kecelakaan yang terjadi pada sang ayah membuat Andre gak ingin terjun menjadi street racer atau pembalap jalanan. Padahal Andre sangat handal tapi sama sekali gak ingin banyak orang yang tahu tentang kemampuannya.
Kemudian Glad bertanya pada Javier apa kendala dari mobil Mazda RX-8 yang lagi dia perbaiki. Dengan mudah Javier menjelaskan bahwa mobil itu punya mesin rotari dengan kompresi 3:1 dan punya masalah pada pompa oli yang harus diganti. Gak lama Andre datang dan dengan cepat Javier meng-close aplikasi editing video. Kemudian dia meyakinkan Glad memberitahukan pada Andre mengenai masalah mobil yang lagi diperbaiki. Beberapa saat kemudian Javier mengejutkan Glad dan memintanya agar mengantar ke sebuah tempat. Javier terus memohon karena belum mau pulang ke rumah untuk tidur. Dikarenakan udah membantu, akhirnya Glad menuruti permintaan Javier. Di tempat lain, Mario dan para konco lagi berkumpul untuk saling unjuk kemampuan siapa yang paling cepat di antara mereka. Mario terus membanggakan mobilnya yang berjenis Lamborghini Huracan STO yang belum pernah terkalahkan sambil live. Ya. Ya udah. Tiba-tiba Javier join ke live Mario, tapi Mario terus mengolok-ngolok Javier. Javier gak diam begitu aja dan langsung mengejek balik Mario karena bisa sampai di titik ini akibat mengandalkan uang ayahnya, padahal Mario sama sekali gak punya kemampuan balap yang mumpuni. Ternyata Javier ada di sana dan membuat Mario sangat marah. Secara gak diduga, Andre datang untuk menjemput Javier dan langsung meminta Mario agar melepaskan adiknya. Terjadi ketegangan di antara mereka karena mereka udah punya masalah akibat pacar Andre yang gak lain dan gak bukan yaitu Cleo direbut oleh Mario. Oh gitu, saat Andre akan pergi, Mario terus mengejek Andre, bahkan sampai membawa mendiang sang ayah. Seketika Andre balik untuk memberi pelajaran pada Mario, tapi sayangnya ada polisi datang dan mereka pun segera melarikan diri. Dalam perjalanan, Javier terus merekam, tapi Andre gak senang dan meminta Javier berhenti. Dikarenakan ada urusan yang belum beres, Mario ternyata membuntuti dan mengajak Andre balapan. Hingga akhirnya balapan antara BMW M3 biru dan Lamborghini Huracan STO itu pun dimulai. Andre terus tancap gas sedangkan Javier memanfaatkan momen itu untuk live TikTok. Dengan skill yang lebih epik, akhirnya Andre bisa memenangkan balapan itu. Dalam sekejap, video Andre langsung FYP dan itu membuat Mario sangat kesal karena banyak netizen yang mengejek. Mario pun gak tinggal diam dan langsung memperlihatkan semua koleksi mobilnya. Wah gila sih. Băiatul ăla, care, by the way, Beberapa saat kemudian Andre memarahi Javier karena telah membuatnya viral. Meskipun mendapat respon yang positif dan banyak yang memuji, tapi Andre sama sekali gak senang karena dia merasa bahwa viral adalah sebuah penyakit. Dengan tegas Andre berkata jika dia gak mau menjadi pembalap karena takut berakhir seperti sang ayah. Terjadi cekcok di antara mereka karena Andre ingin Javier sekolah di Amerika dan jangan terus main TikTok. Tapi Javier membalikan bahwa Andre juga punya potensi luar biasa untuk menjadi pembalap, bukan hanya menjadi seorang mekanik. Di lain sisi, Mario terus live TikTok melakukan klarifikasi soal kekalahan dari Andre. Mario juga mengajak Cleo live bareng, tapi Cleo merasa risih dengan sikap Mario. s-a supărat asta mică că am dat pedală cam. Cleo memohon agar Mario jangan terus live TikTok apalagi hanya soal pamer. Cleo pun minta putus karena Mario sama sekali gak peduli padanya. Di keesokan hari terlihat Andre lagi memodifikasi mobil konsumen, tapi tiba-tiba dia mendengar ada orang yang masuk. Andre pun menduga bahwa itu orang jahat dan dengan cepat mengambil kunci Inggris untuk berjaga-jaga. Andre mencoba mendekat, tapi saat akan dihajar, ternyata orang itu adalah sahabat sang ayah yang kita panggil Jojon aja lah ya, requestan dari embrad kita yang satu ini. Nu răspuns la telefon, aia caut aici.
Kedatangan Jojon ternyata untuk mengajak Andrei masuk ke dalam tim balapnya karena kagum dengan kemampuan Andrei. Sontak Andrei langsung menolak karena gak ingin menjadi pembalap, apalagi harus bergabung dengan tim Jojon yang diketahui menjadi penyebab atas kematian ayahnya. Jojon mencoba menjelaskan jika ayah Andrei justru tewas karena udah mabuk berat, tapi maksa balapan. Andrei sangat terpukul dengan fakta tersebut, tapi Andrei tetap gak mau bergabung dengan tim Jojon. Di keesokan hari, Glad menemui Javier menanyakan apa yang terjadi pada Andrei. Javier berkata jika Andrei mungkin lagi teringat dengan masa lalu, apalagi semalam balapan dengan Mario yang telah merebut Cleo, tapi Javier yakin Andrei akan baik-baik aja karena dia adalah orang yang paling rasional dan selalu menggunakan logika. Gak lama datanglah konsumen yang protes karena mobilnya belum dicat dengan warna kuning. Tapi Andrei sama sekali gak peduli dengan permintaan itu. Andrei berkata bahwa si konsumen harus mengikuti saran darinya. Andrei mengajak orang itu test drive, tapi dia sangat ketakutan. Meskipun warna mobilnya belum dirubah, tapi orang itu sangat takjub karena mobilnya saat ini benar-benar menjadi buas. Ya iyalah, gimana nggak buas coba? GTR R35 standarannya aja udah GGWP. Saat kembali ke bengkel, Andrei bertemu dengan tukang pos yang mengantarkan surat dari Amerika untuk Javier. Andrei segera menerima dan langsung membuka karena penasaran. Andrei langsung membaca surat itu dan ternyata Javier ditawari beasiswa untuk sekolah di Amerika. Dari sana Andrei segera pergi menemui Jojon menerima tawaran balapan. Andrei melakukan itu karena Javier telah membuatnya bangga dan Andrei juga ingin membuat Javier bangga karena saat ini Andrei mau balapan. Singkat cerita, Andrei mulai membiarkan Javier merekam semua kegiatannya karena dia sadar bahwa itu adalah kemampuan Javier. Andrei mencoba terbiasa di depan kamera dan serius untuk segera mengikuti balapan. Kini setiap malam Andrei terus menguji BMW M3-nya dan Javier selalu merekam aksi itu. Andrei terus menyeting mobil dan hampir setiap minggu mengikuti balapan liar demi mengasah kemampuan. Pada suatu hari, tanpa ada yang tahu, Javier menyimpan kamera tersembunyi pada pintu mobil untuk merekam aksi Andrei saat mengikuti balapan. Javier akan terus memposting video tentang kakaknya karena Javier ingin dunia tahu bahwa sang kakak adalah pembalap yang hebat. Beberapa hari kemudian, Andrei dibawa Jojon ke sebuah jalan mematikan sebagai ujian tahap akhir agar Andrei siap mengikuti balapan yang sesungguhnya. Jojon berkata bahwa ayah Andrei dulu menaklukkan jalan itu dengan waktu tempuh 8 menit 20 detik. Jojon meminta agar Andrei berusaha sekuat tenaga demi mengalahkan rekor itu. Sebelum memulai, Andrei merenung sebentar sambil mengenang sang ayah. Andrei gak menyangka jika hal yang paling dia hindari malah menjadi sesuatu yang sangat dia cintai hari ini. Andrei pun segera bersiap memulai memanaskan mobil hingga akhirnya aksi itu pun dimulai. Andrei mengeluarkan semua kemampuan demi mengalahkan rekor sang ayah. Tikungan demi tikungan berhasil ditaklukkan, lalu Andrei terus tancap gas dan secara mengejutkan berhasil finish dengan waktu tempuh 4 menit 15 detik, jauh melampaui rekor sang ayah. Wow! Dari sana Andrei kembali balapan agar bisa diundang untuk mengikuti balapan jalanan paling terkenal di Eropa, yaitu High Stakes. Meskipun Andrei sering memenangkan balapan, tapi dia tetap rendah hati dan fokus memenangkan balapan. Jojon berkata bahwa BMW M3 Andrei gak akan bisa menang dan secara mengejutkan ternyata Jojon telah menyiapkan turbo yang segede gaban untuk dipasangkan pada mobil Andrei. Wah, gede banget bejir.
Andre segera memasangkan turbo tersebut pada mobilnya. Andre juga mengcustom kap mesin agar udara panas bisa keluar dengan cepat. Pada malam hari, Andre kembali bersiap balapan agar bisa mendapatkan wildcard balapan high stakes. Jojon menyarankan agar Andre terus menjaga jarak dan menyalip musuh di tikungan kedua. Di lain sisi, musuh Andre yaitu anggota tim Mario diingatkan oleh Mario jangan sampai kalah dari Andre. Mario sangat yakin dia bisa menang balapan itu, apalagi Mario udah merencanakan sesuatu. Gak lama mereka pun bersiap di garis start dan akhirnya balapan itu pun dimulai. Andre terus tancap gas sambil menunggu momen. Saat masuk ke gedung parkir, Andre mulai merasa kesulitan untuk menyusul musuh. Secara mengejutkan, Andre dikejar mobil lain yang ingin mencelakainya agar dia gak bisa menang balapan. Dengan skill yang dimiliki, Andre berusaha lolos, tapi Andre malah kembali dihadang hingga memaksa Andre melaju mundur dan kemudian para penonton H2C alias harap-harap cemas menunggu siapa yang akan menang balapan, apalagi dari tadi mereka gak tahu apa yang terjadi karena kamera gak bisa diakses. Saat kamera kembali menyala, terlihat Andre masih berusaha menyusul musuh. Andre terus menjaga jarak dan dia berhasil men-take over musuh dan memenangkan balapan itu. Gak lama kemudian Andre dihampiri seseorang yang udah menunggunya dari awal balapan. Ternyata orang itu adalah panitia high stakes dan berkat kemenangan tersebut Andre mendapat wildcard untuk mengikuti balapan high stakes. Yes. Beberapa saat kemudian, Andre dan yang lain pergi ke sebuah bar untuk bersantai sambil merayakan kemenangan. Andre melihat Cleo menjadi guest star di bank tersebut dan terlihat Andre masih belum bisa move on, bahkan masih punya perasaan pada neneng Cleo. Tepat saat Cleo akan pulang, Andre langsung menghampiri dan Andre diberikan pelukan hangat. Andre baru tahu jika Cleo udah putus dari Mario dan tentu Andre ingin kembali punya hubungan dengan Cleo. Dalam perjalanan, Andre bercerita bahwa saat balapan tadi dia hampir celaka karena diserang oleh orang suruhan Mario. Meskipun Andre belum tahu siapa pelakunya, tapi Andre sangat yakin karena Mario jelas gak suka padanya. Tentu hal itu membuat Cleo semakin ilfil dan gak sudi kembali pada Mario. Cleo berkata jika dia ingin cinta dari seseorang yang tulus, mereka pun mulai terbawa suasana dan akhirnya mereka pun sensor. Dahlah. Setelah puas mengganti oli, Andre akan mengantar Cleo pulang, tapi secara mengejutkan datang mobil yang melaju kencang dan tiba-tiba mobil Andre rusak parah, tapi beruntung Andre masih selamat dan hanya mengalami luka ringan. Sementara itu Cleo terjepit dan Andre berusaha untuk mengeluarkannya. Andre gak akan tinggal diam dan akan segera mencari orang yang telah menabraknya karena telah mencelakai Cleo serta merusak mobil kesayangannya. Beberapa saat kemudian, Javier melakukan live TikTok menunjukkan mobil BMW M3 kesayangan Andre yang rusak parah. Javier meminta dukungan netizen untuk mencari siapa pelakunya karena Andre harus bersiap untuk mengikuti balapan high stakes. Kecelakaan itu membuat Andre sangat marah dan bisa dipastikan ini semua adalah ulah dari Mario. Kemudian Cleo datang minta maaf karena telah membuat Andre diserang oleh Mario. Deranjez?
Gak lama datanglah Jojon meredam emosi Andre agar fokus mengikuti balapan high stakes. Sontak Andre sangat marah karena Jojon hanya mementingkan balapan padahal Andre dan Cleo hampir aja tewas. Jojon berkata jika Andre harus tenang karena Andre masih bisa balapan dengan mobil lain asalkan menggunakan mesin yang sama. Jojon pun menunjukkan sebuah mobil BMW tua yang akan dipasangkan mesin BMW M3 kesayangan Andre dan tanpa berlama-lama mereka pun segera memodifikasinya. Akhirnya mobil itu pun selesai dan Jojon meminta agar Andre melakukan test drive. Tentu Andre sangat penasaran dan dia pun mengajak Cleo segera mencoba mobil itu. Di lain sisi, Javier terus memutar ulang rekaman dari kamera tersembunyi demi mencari tahu siapa pelaku yang telah menabrak Andre. Javier terus mengecek video itu, tapi wajah orang dalam mobil yang menabrak terlihat kurang jelas. Pada keesokan hari, balapan high stakes akhirnya digelar dan momen tersebut dimanfaatkan Javier untuk live TikTok. Javier sangat antusias karena bisa bertemu dengan para pembalap terkenal dan tentu sangat bangga karena sang kakak mengikuti balapan ini. Javier terus menyorot Andre karena untuk pertama kalinya mengikuti balapan high stakes. Satu persatu pembalap mulai dikenalkan termasuk Andre dan juga Mario. Mereka akan bertarung dengan para pembalap jalanan lain untuk memperebutkan hadiah sebesar 1 juta euro atau sekitar 19,6 miliar rupiah dan mobil-mobil para peserta lain. Gak lama semua pembalap bersiap di garis start dan akhirnya balapan itu pun dimulai. Secara gak diduga, mobil Andre malah mogok dan tiba-tiba mati. Sebisa mungkin Andre berusaha tetap tenang dan mencoba menyalakan mobilnya lagi. Andre terus mencoba hingga mobilnya kembali menyala dan langsung tancap gas. Andre terus mengejar dan berhasil memperkecil jarak dengan mobil lain. Andre pun sangat bersemangat dan akan berusaha sekuat tenaga agar keluar sebagai pemenang. Di tengah balapan, para pembalap seketika putar balik mencari jalur lain karena para polisi menghadang. Beruntung Andre berhasil menghindar dan kembali melanjutkan balapan meskipun dikejar oleh polisi. Terjadi saling kejar antar pembalap dan kini Andre berada di barisan paling depan menempel Mario yang memimpin jalannya balapan. Andre terus tancap gas menempel ketat Lamborghini Mario meninggalkan jauh para pembalap lain. Tapi para pembalap kembali dihadang oleh polisi sampai ada pembalap yang terjungkal. Selain itu sebagian pembalap juga berhasil dihentikan oleh polisi. Tapi Andre sama sekali gak gentar dan gak berhenti tancap gas mendekati Mario. Kini hanya tersisa Andre dan Mario yang saling kejar demi memperebutkan posisi pertama. Andre terus tancap gas karena mobil Mario tentu melaju dengan sangat kencang, tapi Andre gak ingin menyerah begitu aja dan berusaha men-take over Mario. Aksi balapan menjadi sangat menegangkan karena Andre berhasil menjaga jarak dan menempel Mario. Itu membuat pihak High Stakes memutuskan agar Andre dan Mario melakukan drag race atau balapan di jalur lurus karena hanya tersisa 2 pembalap aja. Andre dan Mario pun kembali bersiap melakukan balapan yang terakhir. Balapan berlangsung dengan sangat sengit dan secara gak diduga mobil Andre bisa mengimbangi mobil Mario. Andre memaksimalkan kecepatan mobil dan dengan sangat meyakinkan Andre bisa memenangkan balapan dengan cara yang sangat epik. Wow!
Kemenangan tersebut membuat Andre, Javier, dan Glad sangat senang, gak terkecuali juga dengan Jojon. Dalam sekejap Andre menjadi idola baru, mengalahkan popularitas dari Mario, apalagi Andre berhak menerima mobil dari Mario sebagai pihak yang kalah. Tapi pihak High Stakes berkata jika Jojon akan menguasai semua hadiah. Lah, semua itu karena Andre menggunakan mobil Jojon dan sesuai aturan hadiah tersebut diberikan pada pemilik mobil. Tentu Andre sangat kesal karena Jojon hanya memanfaatkannya. Sontak Mario juga ikutan kesal karena Jojon sangat culas. Meskipun Mario kecewa dengan kekalahannya, tapi Mario gak pernah berpikir untuk berbuat curang. No. Stai așa ca să înțeleg eu mai bine. Jelas Andre gak terima dan meminta agar hadiah uang itu untuknya dan akan membagi mobil dari para pembalap yang kalah. Jojon hanya tertawa mendengar perkataan dari Andre. Cât ai trăit tu să nu mai auzi. Gak ingin tinggal diam, Javier mencoba mencari tahu siapa yang telah menabrak Andre dengan pemindaian teknologi AI. Setelah terus dicoba, akhirnya Javier berhasil melihat dengan jelas wajah orang yang menabrak sang kakak, yang ternyata orang tersebut gak lain dan gak bukan adalah Jojon, bukan Mario. Oh. Dă-mi pe cameră, fraiere! Poftim? Ternyata Jojon melakukan itu agar bisa memaksa Andre menggunakan bodi mobilnya karena dia tahu bisa merebut hadiah saat Andre menang nanti karena dialah pemilik mobil itu. Andre menjadi sangat marah dan udah gak bisa menahan emosi untuk menghabisi Jojon. Mario mencoba menahan Andre tapi secara mengejutkan Jojon melepaskan tembakan dan tepat mengenai Mario. Andre mencoba menolong Mario, tapi Mario meminta Andre agar segera pergi mengejar Jojon. Tanpa berlama-lama, Andre segera pergi, tapi mengajak Mario untuk sama-sama mengejar Jojon. Meskipun udah tertinggal jauh, dengan cerdik Andre mencegat Jojon dan membuat mereka bersiap untuk adu banteng. Terlihat Jojon sangat kena mental karena Andre udah semakin dekat dan kemudian Andre segera menyeret Jojon keluar dari mobil lalu menghubungi pihak kepolisian. Mamam tah Jojon. Gak lupa Andre dan Mario juga merebut kembali uang hadiah yang menjadi hak Andre karena telah berhasil memenangkan balapan High Stakes. Kini Mario mengakui kehebatan Andre yang sangat layak untuk menjadi pemenang. Mario hanya bisa menerima bahwa Andre telah mendapatkan semuanya, mulai dari uang, mobil, hingga mantan kekasih Mario. Tapi Andre berkata bahwa Mario boleh mengambil kembali mobilnya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, itu dia Brad. Boleh juga nih film. Bolehlah kalau ada kelanjutannya kita gaskeun lagi, oke? Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.